Sunahnya kita disunahkan istirahat dengan tidur. Walaupun tidur sebenarnya itu ada tidur yang memang dihitung oleh Rasulullah sebagai sunnah. Maka tidur yang berpahala itu adalah tidurnya orang yang mengistirahatkan diri untuk bangun ibadah. Itu tidur berpahala. Yang kedua, tidurnya orang yang mengistirahatkan diri setelah beribadah. Itu juga pahala. Jadi kalau mau tidur dapat pahala, itu niatnya. Jadi kalau bilang saya mau tidur agak cepat supaya bisa bangun sholat tahajud, maka berapa lama dia tidur itu dihitung sholat subuh. Atau sudah sholat tahajud kemudian agak kelelahan, atau sudah beribadah, sudah berzikir kemudian kelelahan, kemudian dia tidur mengistirahatkan badannya karena sudah beribadah, maka tidurnya orang itu adalah ibadah. Kemudian yang ketiga, tidurnya orang yang menghindari dosa. Ada orang gosip, kita mengatakan, woi cakarut dulu ada tak sedia mereka orang tidur. Supaya tidak ikut gosip. Itu juga paham. Jadi kalau makanya ada tidur sunnatullah, ada tidur ilahiyah, ada tidur syaitania. Nah, ya kok tidur ilahiyah itu tadi yang tiga. Kalau tidur sunnatullah, ngantuk betul, kemudian tidak tidur. Jangan menganiaya diri kata. Yang ketiga, tidur syaitania. Tiga yasan, maka tuh kita tidak tidur. Kenapa mak dari salah pakai topi tapi nah kenapa pakai topi barakallahu ta pemelamatan. Padahal main domino sampai subuh tidak ngantuk. Tunggu piala dunia sampai jam 3 malam tidak ngantuk. Tapi tidak ada apa-apa tidur. Sudah duhur ini disunahkan. Kecuali sudah asar, saya pernah dapat satu riwayat, sudah sholat asar jangan tidur sampai isya. Jangan. Karena di situ ada penyakit namanya rihil ahmar, angin merah, yang membawa penyakit stroke, lumpuh. Kemudian yang kedua darah hitam, termasuk kanker. Kemudian yang ketiga mimisan, darah segar yang keluar dari hidung. Hanya kalau ada orang kena stroke, ini hati-hati. Karena di sini. Makanya Rasulullah mengajarkan satu obat yang kita baca sebelum tidur. Doanya pendek. Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wada'il akbar. Sudah dihafal? Rihil ahmar ini menurut beberapa riwayat ternyata pernah menimpa Nabi Musa alaihissalam. Juga pernah menimpa cucu Rasulullah, Imam Husain, pernah kena penyakit ini. Hanya Jibril membawa obatnya. Makanya baca doa itu sebelum kita tidur. Namanya pejabat biasa tidur sesudah asar. Rihil ahmar namanya. Tempatnya menurut riwayat yang saya pernah baca adalah di dalam WC dan di belakang daun pintu, sering tinggal di situ. Makanya kalau ada orang jatuh di WC itu jarang selamat. Makanya kita baca Allahumma inni a'udzubika minar rihil ahmari wadamil aswadi wada'il. Alhamdulillah kalau sudah hafal. Kalau tidak hafal nanti Pak Kiai yang ditanya. Beliau kita bersyukur. Ternyata di TNI ada pondok pesantren tidak. Ini luar biasa. Ini kalau Allah ingin menurunkan bala itu pasti dijauhkan. Karena itu hadis qudsi inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umur al masajid wa julasahil Quran wa dildadil Islam. Itu hadis. Inni ahammu bi azabi. Aku ingin menurunkan azab di tempat itu. Falamma ra'aital umur al masajid. Saya tolak, saya tarik bala itu karena saya masih melihat orang-orang memakmurkan masjid. Wa julasahil Quran. Orang masih duduk-duduk membaca Al-Quran. Wa wildanil Islam. Anak kecil yang masih datang untuk belajar dan juga melaksanakan sholat. Makanya anak kecil yang masuk ke masjid itu jangan dilarang. Kadang-kala panitia itu kejar. Selalu anak-anak yang disalahkan padahal dia tidak disanggupi. Baru anak-anak yang ribut disalahkan. Saya sering begitu. Orang posting, dia mengatakan kami sudah tawaf di Mekah Mukarramah. Kami sudah di depan Ka'bah. Langsung ada yang komen di belakang. Hati-hati, ria itu bahaya. Padahal orang yang posting itu tidak ria. Cuma dia yang iri. Iya. Orang posting makanan, dia mengatakan hati-hati. Nampak ke makanan apa? Tidak, cuma dia yang iri. Makanya kadang-kadang hati kita yang sakit, baru kita salahkan orang. Begitu. Hati-hati, mesti tarik ke kita. Jangan bawa ke orang. Ini penting. Di sini ada anak-anakku, santri-santri yang datang, itu alhamdulillah luar biasa. Ini pondok luar biasa, Pak Bu. Kita bersyukur di tempat ini. Ada anak-anak kita yang tinggal di pondok. Saya wasiatkan kepada anak-anak sekalian. Satu kunci ketika di pesantren, saya di pondok pesantren itu 6 tahun.
6 tahun di pondok, kemudian selesai kuliah 5 tahun kembali lagi ke pondok. Lebih 10 tahun, hampir 15 tahun baru mendirikan pondok. Jadi, satu kuncinya tinggal di pondok. Yang penting mampu melawan air mata. Itu kuncinya. Ya. Kalau air mata menetes, kasih tahu. Keluar memang mau semua. Habis. Kita pulang. Itu kuncinya. Iya. Yang penting mampu melawan air mata. Anak yang tidak bisa melawan air mata, dia akan lari dari pondok. Tapi ingat, orang yang masuk pondok 1 bulan sampai 8 bulan, penyakitnya pertama pasti gatal-gatal. Muncul nanah di sela-sela tangan. Itu adalah ujian pertama. Penyakit itu tidak ada obatnya. Saya sudah bicara dengan dokter ahli. Tidak ada obatnya. Obatnya cuma satu. Itu pemberian Allah. Apa? Sinar matahari. Pakaian yang disimpan di dalam kamar yang tidak terkena sinar matahari. Dari situlah berkembang virus. Sehingga anak itu tangannya gatal. Itu makanya kalau kena gatal langsung keluarkan semua pakaian dikeringkan. 1 hari saja masukkan kembali. Itu akan mati kumannya sedikit. Itu obatnya. Itu kali di pondok itu stres. Gara-gara itu. Nanti ada dokter ahli bilang, oh ini hanya obatnya gampang sekali. Cukup matahari. Nah ini tidak usah makan obat. Itu aja. Dan itu ujian. Kalau 4 bulan gatal. 5 bulan, 6 bulan demam. Nanti kalau sudah sampai 1 tahun, bertahan itu. Insya Allah. Nah, cuma anak-anak memang begitu. Kalau 1 kali 1 bulan pulang, kalau minggu terakhir pasti banyak kena sakit kepala. Karena sudah habis uangnya. Saya tahu penyakitnya orang pondok. Maka biarkan hari ini kita menangis karena berpisah dengan anak menuntut ilmu. Tapi kalau di hari kemudian kita akan tertawa dengan puas riang gembira. Karena anak kita selalu bekerja untuk memberikan ladang pahala kepada kita. Itu kunci. Maka anak-anakku sekalian yang belajar di pondok. Anda di pondok itu pahala Anda bukan untuk Anda. Bukan untuk Anda saja. Orang tua Anda mendapatkan pahalanya. Guru-guru Anda mendapatkan pahalanya. Itu berkahnya tinggal di pondok. Makanya hari ini mungkin anak-anakku menangis. Karena terpisah dengan orang tua. Pada saat orang semua main HP, kita dilarang pegang HP. Pada saat semua orang nyenyak tidurnya di spring bed, kita tidur di kasur yang tipis. Bahkan hanya lantai semen. Di saat orang semua dicucikan pakaiannya, tidak cuci baju sendiri. Di saat semua orang bersama orang tuanya rekreasi, tidak tinggal berhadapan dengan Al-Quran, dengan kitab. Tapi ketahuilah, tangisanmu hari ini akan menjadi senyum bahagia di hari esok. Kenapa? Mereka yang tertawa hari ini karena kesenangan, maka dia akan menangis di hari esok. Pegang. Karena saya rasakan betul. Jangan pernah lari dari pondok pesantren. Dan jangan pernah bikin jengkel guru. Karena satu guru yang kau bikin jengkel meneteskan air mata, hidupmu akan melunta-lunta ketika keluar. Tidak bisa bahagia. Hanya kalau ada santri lambat menikah kalau keluar, pasti ada masalahnya dengan gurunya. Betul. Itu sih. Kalau ada gurunya yang dibikin menangis, lama itu tidak laku di luar. Jamaah maulid yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita melaksanakan peringatan Maulid Nabi. Kadang kita istilahkan Maulud Nabi. Kalau Maulid berarti waktunya. Kalau Maulud berarti orangnya. Yang mana kita peringati? Waktu lahirnya atau orangnya yang lahir? Waktu lahirnya atau orangnya? Kalau peringatan Maulud berarti peringatan terhadap Rasulullah yang ada. Kalau peringatan Maulid berarti waktunya Nabi lahir. Itu 12 atau 9 Rabiul Awal. Itu ada beberapa versi. Tapi kita pakailah yang 12 Rabiul Awal. Ada yang satu kita sepakati. Hari Senin. Makanya Rasulullah puasa hari Senin sebagai tanda kesyukuran. Jadi itu Nabi tak kusyukuru ima puas. Yuk kusyukurani manrik. Ya Nabi kan kalau syukur berpuasa, makanya dia bersyukur lahir hari Senin, makanya dia puasa hari Senin. Beliau kan ditanya, ya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Rasulullah menjawab, karena saya lahir dan juga wahyu pertama turun itu hari Senin. Makanya saya punya mursyid itu di Aceh mengatakan kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah tidak hancur itu kemudian ada penggantinya. Jangan beli hari Jumat. Kalau kendaraan. Kalau mau beli kendaraan, beli hari Senin. Insya Allah, lama itu. Kau pakai, dan itu tidak rusak-rusak. Dia dapat rasa-rasa kau mau lesu sini. Karena hari Senin juga ditetapkan rezeki. Tapi kalau kau beli hari Jumat, simpan rasa. Itu di ilmu hikmah. Tapi jangan ditambah, Bu. Bila menikah hari Senin, tidak tua, ada penggantinya. Bahaya itu.
Kadang ada jamaah itu suka tambah-tambah. Saya bilang ini yang bikin kita stres ini. Makanya saya sampaikan, itu yang mau diwasiatkan. Kalau anak-anak mau dikasih masuk di sekolah, masukkan hari Selasa. Itu wasiat guru saya. Kenapa? Karena hari Selasa itu ditetapkan ilmu oleh Allah. Dan rata-rata ulama yang memiliki ilmu laduni itu dicabut nyawanya di hari Selasa. Nah, kalau kau masukkan hari Selasa, itu, anak itu akan bertahan. Jadi itu kuncinya. Jadi kalau hari Jumat ya itu untuk hari ibadah, bukan beli kendaraan. Ini makanya ada hal-hal itu yang ulama kita, yang ilmu kasyaf itu sampai ke situ membahas. Saya sampai hari ini kadang juga bingung. Penjelasan-penjelasan ulama itu nanti ditemukan, oh ternyata begitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hadis itu jangan pernah ditolak. Apapun katanya, pasti ada hikmahnya. Iya, yang mengatakan ini kan sudah modern, sama dengan lalat. Rasulullah mengatakan ketika lalat masuk ke dalam minuman, maka celupkan. Jangan dibuang, langsung dicelupkan. Jadi lalat ipacuru sisan. Karena Rasulullah mengatakan di salah satu sayapnya itu ada obatnya dari racun yang ada di sayap. Itu. Jadi aja tak ada minumannya, celupkan saja lalatnya kemudian buang, kemudian minum airnya. Itu sudah tidak ada virus. Karena di lalat itu salah satu sayapnya mengandung racun dan di salah satunya mengandung penawarnya. Nah, itu hadis. Cuma ada sekarang lagi yang kaji. Yang dokter ini kan yang kaji. Mengatakan, oh lalatnya Mekah dengan lalatnya Indonesia beda. Kalau lalat Mekah ya singgah saja di padang pasir, tidak ada kotoran. Kalau lalat Indonesia, oh semua dia tempati. Ini tapi hadis itu tidak pernah. Sama dengan nyamuk. Kenapa Nabi melarang kita sembarang memukul nyamuk? Kalau dia menggigit kita bolehlah, tapi yang tidak menggigit jangan pukul. Karena tidak semua nyamuk itu menggigit. Iya. Tidak semua. Nah, makanya kau kata tuda-tuda nak pampalala, dia bunuh lala yang terbang, pasti dia yang dikerumuni kerumuni nyamuk. Nyamuk ya, dilarang itu. Jadi nyamuk itu tidak semua menggigit, tidak semua. Iya, nyamuk tidak semua. Karena kalau tidak salah nyamuk betina itu yang menggigit, kalau yang jantan tidak. Iya, jadi ya kau kena mulut aja terbangpai, biarkan saja. Nanti menggigit kalau mau dibunuh ya bunuh. Tapi perut itu tidak membunuh nyamuk itu. Dia cuma tiup kalau dia digigit nyamuk. Baru sudah itu baru baca. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Baru dia tiupkan ke tapak tangannya, baru dia usapkan ke badannya supaya tidak digigit nyamuk sampai pagi. Itu obatnya. Apa lagi? Tapi kalau dipakai Allahul ladzi la yadurru, bukan bismillahilladzi. Kalau langsung dipakai, langsung pakai Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala sama'i wa huwas samiul alim. Ternyata saya dapat di satu buku sejarah, inilah yang dibaca Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada makanan 7 kali sebelum dia makan. Kalau ada kambing, bacakan itu baru makan. Yang takut kena kolesterol, baca itu. Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Apa lagi? Dari itu kado-kado mak, yuk masih nak lupa iman. Ya, maka pacaran makanya agak nasa isa.